Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Buya Hamka, pemilik nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini, terpilih secara aklamasi memimpin MUI pada tanggal 26 Juli 1975. Ada dua pertimbangan yang membuat pengarang tafsir Al-Azhar itu menerima jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ketika itu. Pertama, Indonesia masih menghadapi ancaman latin komunisme. Dan kedua, karena kesenjangan umat dengan pemerintah sejak pemilu 1971. Hamka digadang-gadang sebagai bapak umat Islam pada masanya. Tokoh kelahiran 17 Februari 1908 itu adalah sosok yang bisa diterima semua lapisan masyarakat. Dia sering menyebut dirinya orang NU yang di Muhammadiyah, moderat dan mampu mengelola perbedaan di kalangan masyarakat. Era kepemimpinan Buya Hamka adalah periode dalam memperkenalkan MUI, hingga akhirnya dikenal di tingkat nasional dan internasional. Di masa kepemimpinan Hamka inilah terbentuk Komisi Fatwa yang dipimpin oleh Kiai Haji M. Syukri Ghazali, seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Selama kepemimpinan Hamka dari tahun 1975 sampai 1981, sebanyak 16 fatwa diterbitkan. Dan paling fenomenal adalah fatwa tanggal 7 Maret 1981 tentang ketentuan umat Islam dalam menghadiri perayaan Natal. Fatwa ini bahkan jadi rujukan Muslim di negeri jiran Malaysia. Namun sayangnya, fatwa ini pula yang disebut sebagai pemicu Hamka mengundurkan diri pada tanggal 18 Mei 1981. Selama masa Hamka, MUI dikenal sebagai wadah ulama independen yang menjadi kontrol kuat pemerintah. Hamka tutup usia pada tanggal 24 Juli 1981. Dengan meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi umat Islam Indonesia dan dunia. Kalau kita sadar akan agama kita, insya Allah kita turut menentukan keadaan kita di belakang hari.